Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Bapak Ibu. Salam sehat, salam 4P. Hari ini saya akan membahas tentang P yang kedua. P yang kedua adalah perubahan perilaku dengan cerdik dan pencegahan jatuh. Nanti kita akan membahas apa saja yang dimaksud dengan cerdik dan pencegahan jatuh, khususnya pada lansia dengan hipertensi. Penanganan hipertensi secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah penanganan dengan perubahan perilaku. Ada beberapa perilaku yang sebelumnya sudah saya sampaikan, hal itu adalah sebagai faktor resiko terjadinya hipertensi, dan beberapa perilaku tersebut harus kita kelola dengan baik agar tekanan darah kita itu akan menjadi terkontrol. Dan penanganan yang kedua adalah penanganan dengan obat. Hal ini tentunya penanganan dengan obat, Bapak dan Ibu harus datang ke pelayanan kesehatan, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian dievaluasi, dan akhirnya akan ditentukan obat mana yang sekiranya paling tepat untuk Bapak dan Ibu. Penanganan perubahan perilaku tadi bisa kita lakukan dengan cerdik. Cerdik ini sebenarnya adalah gerakan dari Kementerian Kesehatan. Gerakan cerdik ini khususnya akan sangat penting, terutama untuk penderita-penderita dengan penyakit kronis. Contohnya adalah penderita dengan penyakit hipertensi, penderita dengan penyakit jantung, ataupun mungkin contoh yang lain adalah penderita dengan penyakit kadar gula darah yang tinggi atau sering kita sebut dengan kencing manis ataupun diabetes. P yang kedua pada pengelolaan lansia dengan hipertensi adalah perubahan perilaku dengan cerdik dan pencegahan jatuh. Yang pertama, C yang pertama itu adalah cek kesehatan secara berkala. Kemudian enyahkan asap rokok, stop rokok, minum alkohol dan juga minum kopi. R, rajin beraktivitas fisik dan kelola berat badan, Kemudian D adalah diet hipertensi, kita harus mengelola diet kita. Kemudian I merupakan kepanjangan dari istirahat yang cukup, dan K adalah kelola stres. Akan tetapi karena hal ini kita fokus pada lansia, kita tambahkan satu lagi, yaitu berupa pencegahan jatuh. Karena lansia dengan hipertensi cenderung sering mengalami resiko terjadinya jatuh. Hal ini disebabkan karena sebelumnya telah saya sampaikan bahwa lansia dengan hipertensi seringkali merasa pusing ataupun merasa keliangan, yang biasanya atau terkadang disebabkan karena perubahan perilaku, ataupun bisa karena perubahan posisi yang cukup cepat, sehingga lansia merasa keliangan. C dari cerdik adalah cek kesehatan secara berkala. Dalam hal ini kita mengharapkan Bapak dan Ibu semuanya secara rutin bisa kontrol ke pelayanan kesehatan ataupun juga bisa ke puskesmas. Harapan kami Bapak dan Ibu bisa rajin kontrol ke puskesmas sesuai dengan yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang diminta untuk datang ke puskesmas 2 kali seminggu, ataupun bagi peserta prolanis bisa datang ke puskesmas selama sebulan sekali. Hal ini tentunya mengapa harus 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali, akan disesuaikan dengan, mungkin sebagai contoh jumlah obat yang diberikan. Apakah jumlah obat yang diberikan untuk obat anti hipertensi itu dipergunakan untuk selama 2 bulan ataupun dipergunakan untuk 1 bulan, sehingga nantinya tenaga kesehatan akan dapat mengevaluasi bagaimana dengan penggunaan obat selama 2 minggu ataupun selama 1 bulan, dan juga karena apakah ada perubahan perilaku yang sudah dilakukan Bapak dan Ibu, dan apakah ada kemudian hasilnya atau efeknya terhadap tekanan darah Bapak dan Ibu.
Jadi saya sangat mengharapkan Bapak dan Ibu secara rutin bisa berkontrol ke puskesmas. Memang untuk cek kesehatan ini untuk seorang lansia seringkali mengalami hambatan. Bisa jadi karena transportasi yang sulit untuk menggapai ke puskesmas, ataupun tidak ada yang mengantar, ya, ataupun masalah-masalah yang lainnya, ya. Mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa meminta kepada keluarga, meminta kepada anak ataupun saudaranya untuk bisa mengantar ke pelayanan kesehatan. Karena memang sebagai seorang lansia seringkali merasakan kesulitan ketika datang ke pelayanan kesehatan. Huruf E dari kata cerdik berarti menyahkan asap rokok, stop rokok, alkohol, dan kopi. Mengapa rokok tidak diperkenankan bagi penderita hipertensi? Hal ini disebabkan karena kandungan nikotin di dalam rokok dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dan juga frekuensi denyut jantung. Sehingga ketika masuk di dalam tubuh, nikotin akan memberi sinyal kepada otak untuk melepaskan hormon adrenalin yang nantinya akan mempengaruhi terhadap peningkatan tekanan darah dan juga peningkatan denyut nadi, sehingga rokok sangat tidak kita sarankan untuk penderita hipertensi. Selain nikotin, di dalam rokok juga mengandung tar. Nah, ketika tar mengalir di sistem peredaran darah, maka akan memaksa jantung untuk memompa darah lebih kuat, sehingga tekanan darah pun akan menjadi lebih meningkat, ya. Dan di sisi lain, tar, ya, kandungan tar terbukti dapat mempercepat proses aterosklerosis, ya, yang pada akhirnya akan meningkatkan tekanan darah. Selain beberapa zat yang telah saya sebutkan tadi, di dalam rokok juga masih mengandung zat-zat lain yang berbahaya yang nantinya akan dapat mempengaruhi, ada yang mempengaruhi terhadap kekentalan darah, ya, kemudian bisa mengganggu ikatan hemoglobin dengan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga akhirnya tentu saja berakibat tidak baik bagi penderita hipertensi. Sehingga sangat kami sarankan penderita hipertensi untuk sebisa mungkin untuk berhenti merokok, atau paling tidak mengurangi frekuensi dari rokok secara bertahap. Selain rokok, paparan terhadap asap rokok, ya, paparan asap rokok atau sering kita sebut sebagai perokok pasif, itu pun juga tidak baik bagi penderita hipertensi, karena pada asap rokok mengandung zat yang berbahaya, yaitu berupa nikotin dan juga karbon monoksida, ya, yang tentunya itu tidak baik untuk kesehatan. Sehingga jika Bapak dan Ibu bukan sebagai perokok, tetapi juga kami sangat mengharapkan Bapak dan Ibu menghindari asap rokok, yang tentunya ini untuk kesehatan Bapak dan Ibu. Selain asap rokok dan rokok, ya, kandungan kafein di dalam kopi juga tidak bagus untuk tekanan darah, karena kandungan kafein dapat secara singkat, ya, meningkatkan tekanan darah. Walaupun dari berbagai penelitian, efek dari kafein ini dapat meningkatkan tekanan darah hanya sementara, tetapi jika Bapak dan Ibu tensinya cukup tinggi, kami menyarankan untuk mengurangi ataupun menghentikan konsumsi dari kopi dan juga konsumsi dari alkohol. Kata R dari cerdik adalah merupakan kepanjangan dari rajin aktivitas fisik, dan kita tambahkan karena ini untuk penderita hipertensi, rajin aktivitas fisik dan juga kelola berat badan, ya. Kita mengharapkan dan kita ketahui bahwa ternyata hipertensi akan dapat dikelola dengan baik jika seseorang dapat berolahraga secara rutin 3-5 kali per minggu, dengan durasi olahraga minimal 30 menit per hari. Olahraga jika dilakukan dengan baik, dengan seperti tadi yang saya sebutkan, minimal 30 menit setiap kali berolahraga,
dengan frekuensi 3-5 kali per minggu, insya Allah lansia akan mendapatkan efek yang bagus ya dari olahraga, yaitu membantu pengontrolan tekanan darah. Dan selain itu, dengan adanya olahraga yang teratur, maka kelenturan tubuh dari lansia pun juga akan lebih baik. Sirkulasi darah juga akan lebih baik. Sehingga ini sebagai contoh, seringkali lansia merasakan badan-badan pegel-pegel semua dan lain sebagainya, ataupun di malam hari kurang bisa tidur dengan nyaman dan lain sebagainya. Ayo kita mulai ya berolahraga. Olahraga untuk lansia pada prinsipnya dilakukan semampunya, walaupun tadi disebutkan untuk mendapatkan efek maksimal minimal 30 menit per hari ya, tetapi pada lansia dilakukan semampunya. Olahraga tidak harus di luar rumah, di dalam rumah pun kita bisa berolahraga ya. Bagi lansia yang tidak bisa berdiri, olahraga bisa dilakukan sambil duduk, ataupun juga olahraga bisa dilakukan sambil berbaring ya. Beberapa jenis, mungkin beberapa gerakan bisa dilakukan ketika seseorang dalam posisi terlentang, dalam posisi tiduran, bisa menggerakkan tangan, bisa menggerakkan kaki ya. Demikian juga pada posisi duduk ya, kita bisa berolahraga. Jadi dilakukan semampunya. Apakah kita mampunya sambil berdiri, sambil duduk, ataupun sambil berbaring. Olahraga yang baik untuk lansia adalah olahraga yang tidak membebani tulang ya. Karena seperti kita tahu bahwa tulang-tulang pada lansia mungkin sudah mulai kurang kuat ya. Sehingga olahraga yang cukup baik untuk lansia bisa olahraga berjalan ya, latihan dalam air, mungkin bagi yang suka berenang, ataupun juga menggunakan sepeda statis. Ataupun lansia juga bisa melakukan hobi sambil berolahraga. Dan bagi lansia yang suka hobi berkebun, nah Anda bisa melakukan berkebun ya, sehingga ketika cukup keringetan ya, cukuplah itu nanti bisa sebagai olahraga. Walaupun kita menyarankan olahraga yang dilakukan adalah olahraga yang mungkin bisa jalan kaki ya, terutama di waktu pagi hari sambil menghirup udara segar ya, sambil melihat pemandangan. Jadi selain badan sehat, itu juga merilekskan pandangan kita, merilekskan mata kita, dan juga merilekskan pikiran kita. Olahraga yang dilakukan dengan baik ya, selain untuk kebugaran, selain untuk mempertahankan ataupun membantu pengontrolan tekanan darah, juga dapat untuk membantu mempertahankan berat badan ideal ya, untuk membantu mempertahankan berat badan ideal. Berat badan yang ideal ya, yang tidak terlalu kurus ya, yang tidak terlalu gemuk, itu sangat bagus untuk membantu pengontrolan tekanan darah. Dan juga ya, dari banyak penelitian disebutkan bahwa berat badan yang berlebihan selain memang menjadi salah satu faktor resiko terjadinya tekanan darah tinggi, hal itu juga merupakan faktor resiko terjadinya gangguan masalah-masalah kesehatan yang lain, seperti masalah pada jantung ya, kemudian diabetes ya, dan masalah-masalah ataupun penyakit-penyakit kronik yang lainnya. Bapak dan Ibu telah kami bekali, yang pertama adalah spidol, yang kedua adalah ini pengukur ya, meteran. Ini bukan untuk mengukur membuat baju, walaupun boleh juga digunakan untuk itu. Selain itu Bapak dan Ibu juga sudah kami bekali buku ya, buklet manajemen diri untuk pengelola manajemen diri lanjut usia dengan hipertensi. Nah, meteran ini fungsinya adalah dipergunakan untuk mengukur lingkar perut ya. Yang nanti untuk bagaimana cara mengukur lingkar perut bisa dilihat di halaman 45. Bagaimana cara mengukur lingkar perut, coba nanti bisa diukur. Kemudian hasil ukurannya itu, jika Bapak dan Ibu mempunyai ukuran lingkar perut bagi seorang perempuan jika lebih dari 80 cm ya, 80 cm, dan jika seorang laki-laki ya lebih dari 90 cm,
hal itu merupakan ya, lingkar perut yang sudah berlebihan. Berarti lemak di dalam tubuh kita itu sudah cukup banyak. Ya, dan lingkar perut yang lebih itu merupakan salah satu faktor resiko juga sebagai adanya masalah-masalah penyakit, terutama masalah penyakit-penyakit kronik ya, seperti gangguan kardiovaskuler, gangguan jantung ya, kemudian adanya gangguan mungkin sebagai contoh penyakit diabetes ya. Dan seorang lansia jika mempunyai berat badan yang berlebih ya, apalagi kalau seandainya itu akan tulang kaki kita ya, tulang lutut kita itu akan keberatan menahan berat badan kita, sehingga seringkali lansia merasakan nyeri di kaki. Hal ini bisa diakibatkan salah satunya adalah karena lutut ini harus menanggung beban berat dari tubuh kita. Nah, jika lansia-lansia yang mempunyai masalah pada tadi berat badan, mempunyai masalah di kaki, nah Bapak dan Ibu bisa melakukan olahraganya dengan cara duduk ya, dengan cara semampunya. Yang penting kita harus selalu berolahraga setiap harinya. Selanjutnya adalah huruf D dari kata cerdik, adalah diet hipertensi ya. Yang kita maksud dengan diet hipertensi adalah makanan yang dikonsumsi oleh penderita hipertensi harus lebih tinggi sayur dan buah ya, dengan minimal 5 porsi per hari. Nah, apa yang disebut dengan makanan tinggi sayur? Yang disebut dengan makanan tinggi sayur adalah ketika Bapak dan Ibu makan ya, minimal sekali makan minimal Bapak mengambil 3 sendok sayur ya, 3 sendok sayur ke dalam piring kita. Nah, itu yang paling tidak memenuhi diet tinggi sayur. Buah juga, buah akan sangat bagus jika dikonsumsi secara rutin ya. Buah tidak harus buah yang mahal ya, buah yang murah, meriah, enak, bergizi dan bagus untuk lansia adalah buah pepaya. Apalagi Bapak dan Ibu ya, seringkali lansia seringkali mengalami gangguan pada pencernaan sehingga sulit ke belakang. Nah, pepaya ini adalah salah satu buah yang sangat bagus untuk kesehatan pencernaan kita. Selain harus tinggi sayur, harus juga lansia tinggi buah, lansia juga harus memperhatikan konsumsi garam ya. Pada penderita hipertensi sebaiknya harus diperhatikan konsumsi garamnya ya. Tidak boleh ya lansia makan makanan yang sangat asin ya, makanan asin, karena makanan asin itu akan mengambil air kemudian masuk ke pembuluh darah kita sehingga akan meningkatkan tekanan darah ya. Berapa kebutuhan garam per hari bagi penderita hipertensi? Penderita hipertensi sebenarnya diperbolehkan mengkonsumsi garam itu hanya sekitar 2,5 gram ya, atau sekitar 1 sendok teh. Kemarin kebetulan saya mempunyai ini pengukur timbangan emas ya, yang bisa melihat sampai gram-gramnya, dan kemudian saya ukur garam, ternyata 2,5 gram garam itu sekitar segini. Ini saya menggunakan sendok teh, jadi pas 1 sendok teh ya. Nah, jangan berlebihan Bapak dan Ibu di dalam mengkonsumsi garam. Nah, mungkin Bapak dan Ibu mempunyai pertanyaan, bagaimana saya bisa merasakan enaknya makan kalau garamnya sangat dibatasi? Ini hanya untuk 1 hari, bukan 1 kali makan ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa memodifikasi, mungkin bagi yang masak, jika salah satu keluarganya menderita hipertensi, ketika masak di awal tidak usah dikasih garam ya. Kemudian setelah matang bisa mungkin sebelum diangkat ya, bisa 1 mangkuk ya kita sisihkan ya untuk penderita hipertensi. Kemudian yang lainnya kita kasih garam sesuai dengan selera keluarga atau mungkin juga mulai dikurangi. Nah, yang 1 mangkuk untuk lansia tadi baru kita tambahkan mungkin sebagai contoh, kita tambahkan 1/3 garam ya. Jadi dengan 1/3 garam ini kita harapkan 1 mangkuk sayur kita ya
itu sudah cukup memenuhi selera makan kita. Mungkin ini yang bisa kita modifikasi untuk konsumsi garam. Selain dengan pengurangan garam, kita juga ya untuk sebenarnya kita semua harus juga mulai mengurangi konsumsi gula kita, kemudian kurangi konsumsi makanan-makanan berlemak ya. Nah, ini yang ya mungkin sekali-kali masih boleh ya, tetapi jangan kemudian menjadi kebiasaan rutin, apalagi jika Bapak dan Ibu telah memiliki hipertensi. Kata I dari kata cerdik adalah terkait dengan istirahat yang cukup ya, terkait dengan istirahat yang cukup. Kecukupan istirahat adalah 6-7 jam per hari. Saya kira untuk kecukupan istirahat ini pada video saya sebelumnya telah saya sampaikan bahwa lansia harus terpenuhi kebutuhan istirahatnya, terutama pada malam hari. Karena jika tidak terpenuhi, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan tekanan darah. Nah, sehingga mohon Bapak dan Ibu bisa memperhatikan kecukupan tidur ya, mungkin bisa memperhatikan bagaimana lingkungan kamarnya ya. Lingkungan kamar lansia sebaiknya bersih, kemudian rapi, cukup penerangan jika memungkinkan ya, kemudian cukup juga ventilasi sehingga ada perputaran udara sehingga kamar kita menjadi cukup sehat. Apalagi jika jendela kamar kita bisa kemudian masuk sinar matahari sehingga kamar kita menjadi kamar yang sehat. Huruf K dari kata cerdik yaitu adalah kelola stres. Nah, seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa adanya stres, adanya emosi, adanya mood yang kurang bagus bisa secara cepat meningkatkan tekanan darah. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan ataupun bagaimana kita bisa mengelola stres kita? Yang pertama, kita bisa menghibur diri ya, kemudian juga bersantai. Kemudian kita bisa menyampaikan masalah dan meminta bantuan jika kita mempunyai masalah. Bisa bantuan itu, penyampaian masalah itu bisa kita sampaikan kepada pasangan kita, kepada suami ataupun kepada istri ya. Bisa disampaikan kepada anak ya, ataupun ke tetangga ya, ataupun bisa meminta bantuan mungkin sebagai contoh curhat ke kader ya, ataupun ke tenaga kesehatan. Ini sebagai contoh ya, saya juga tensinya tinggi, kemudian saya terasa pusing ya, kemudian saya merasa stres itu menjadi lebih pusing lagi, bagaimana cara menanganinya? Nah, bisa kemudian mungkin ngobrol ke teman-teman ataupun teman sebayanya ataupun sesama penderita hipertensi. Itu akan sangat bagus ya untuk merelakan pikiran kita ya. Selain itu, di dalam mengelola stres kita bisa menggunakan ibadah. Kita sampaikan masalah-masalah kita kepada Sang Maha Pencipta ya, kepada Sang Maha Pemberi solusi terhadap masalah-masalah kita semua ya, kepada Allah, mungkin kepada Tuhan, kepada Pencipta alam semesta. Selain tadi dengan menghibur diri ataupun kemudian bersantai, Bapak dan Ibu bisa melakukan latihan teknik nafas dalam ya. Latihan teknik nafas dalam ini bisa cukup efektif untuk menurunkan tekanan darah yang seringkali disebabkan oleh adanya stres ya. Sebagai contoh, kalau kaget tensinya tinggi, nah kaget kemudian deg-degan, nah ini bisa kita bantu kelola dengan teknik nafas dalam. Nah, teknik nafas dalam ini bisa kita lakukan 5-10 menit ya. Mungkin suatu saat nanti kalau seandainya Bapak dan Ibu merasa kaget, kemudian jantung berdebar-debar, kemudian denyut nadi menjadi semakin cepat, Bapak dan Ibu bisa mencoba melakukan teknik nafas dalam ini. Setelah 5-10 menit, kemudian kita cek tekanan darahnya ataupun juga kita cek dari denyut nadinya. Itu akan insya Allah tekanan darah ataupun denyut nadi itu akan lebih menurun. Nah,
Selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana cara teknik nafas dalam. Tangan yang satu di dada, tangan yang satu di perut. Kemudian nanti tarik nafas melalui hidung. Kemudian tahan selama 3 detik. Kemudian keluarkan lewat mulut dengan mulut mengkerucut. Ya, nanti yang mengembang adalah perutnya. Jadi Bapak dan Ibu bisa merasakan perutnya mengembang ketika menarik nafas. Kita mulai. Tarik nafas lewat hidung, tahan, keluarkan. Kita ulang, tarik nafas, tahan, keluarkan. Sampai perut terasa kempis. Ya, hal ini bisa dilakukan sekitar semampunya, bisa 5, 10 ataupun sampai 15 menit, dan nanti Bapak dan Ibu bisa merasakan bedanya ya dari denyut jantung ya. Kemudian kalau ada tensi, kemudian coba cek tensinya. Apakah dengan sekitar 10 menit Bapak dan Ibu melakukan teknik nafas dalam ini bisa kemudian nanti lebih rileks lagi badannya. Tadi kita telah membicarakan tentang cerdik ya. Selanjutnya yaitu tentang pencegahan jatuh ya. Karena tadi ya penderita hipertensi lebih beresiko terjadinya jatuh karena tadi ya pada lansia sering ataupun penderita hipertensi seringkali pusing, seringkali keyangan dan lain sebagainya. Sehingga yang ingin saya sampaikan untuk pencegahan jatuh adalah sebagai berikut ya. Walaupun sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Lansia yang mempunyai kecenderungan untuk terjadinya penurunan tekanan darah secara tiba-tiba karena adanya perubahan posisi, sehingga ketika merubah posisi dari duduk ke bangkit ya harus berlahan-lahan, kemudian berpegangan pada sesuatu yang kokoh ya, tidak boleh langsung dengan cepat berubah posisi ya. Ataupun juga untuk lansia yang mengalami hipotensi postprandial atau tensi yang menurun setelah makan ya, bisa kita lihat dengan ciri-cirinya setelah 1-2 jam setelah makan lansia mengalami pusing, keliengan seperti mau pingsan ya. Nah, lansia bisa mencoba porsi makan dengan porsi sedikit tetapi sering, kemudian berjalan beberapa langkah setelah makan ya, kemudian juga minum air sebelum makan. Nah, ini adalah untuk mencegah jatuh yang diakibatkan karena hipertensi. Selain itu, ya, kebutuhan tidur juga harus diperhatikan, ya, karena bisa meningkatkan peningkatan tekanan darah dan juga bisa menyebabkan pusing, ya. Selain itu, untuk pencegahan jatuh pada lansia, ya, kita harus melihat, kita harus mengelola lingkungan dari lansia. Bagaimana cara mengelola lingkungan rumah dari Bapak dan Ibu sekalian? Yang pertama, usahakan lantai tidak licin, ya. Apalagi kalau Bapak dan Ibu Anda di rumah menggunakan tegel, ya, usahakan tegel tidak licin, ya. Seperti karena tersiram air ataupun tersiram minyak, ya. Kemudian di depan pintu kamar mandi, ya, apalagi kalau seandainya dari kamar mandi, kemudian langsung di depan kamar mandi adalah tegel, harus tersedia keset yang anti air ataupun keset yang menyerap air, ya, keset yang menyerap air, sehingga nantinya kaki Bapak dan Ibu tidak licin, sehingga menurunkan resiko jatuh. Selain itu, pencahayaan di dalam rumah juga harus diperhatikan, baik pencahayaan di dalam rumah, di toilet, ataupun juga di kamar lansia, baik siang maupun malam hari harus cukup terang.
Yang dimaksud cukup terang di sini adalah cukup terang untuk lansia, bukan untuk keluarganya. Karena bisa jadi bagi keluarga sudah terang, tetapi bagi lansia bisa jadi merasakan, oh ini kurang terang untuk saya. Jadi mohon ini untuk keterangan cahaya bisa kita tanyakan ke lansia apakah ruangannya sudah cukup terang atau tidak. Selanjutnya adalah kabel ya, terutama kabel di dalam rumah, perabotan tertata dengan baik ya, sehingga nanti ketika Bapak dan Ibu jalan tidak terserimpet ya, yang mengakibatkan nantinya bisa jatuh ya. Selain itu, usahakan lingkungan rumah tidak terlalu berisik untuk lansia, terutama ketika lansia ingin beristirahat ya, untuk memaksimalkan kecukupan istirahat dari Bapak dan Ibu sekalian. Baik, itu tadi yang saya sampaikan terkait dengan pengelolaan P yang kedua, yaitu perubahan perilaku dengan cerdik dan pencegahan jatuh. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Insya Allah nanti saya ataupun kader dan juga perawat akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Salam sehat, salam 4P.